Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Atau pikiran mepet, Pak. Ngepet. Nggih, koyo sampean gak wikil ya, Pak. Suaranya sampean jak koyo Pak Dalang. Mantap. Oh, nggih. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kami bisa berkunjung ya ke apa namanya Palen apa Pesalen. Pesalen. Pesalen atau Pesali itu tempat atau workshopnya, tempat bekerjanya seorang empu pembuat keris atau tosan aji. Pesalen. Aku tadi tak inget-inget Pak. Palen Pesalen nggak tahu. Oh jadi kalau pandi besi itu tempat untuk pembuatan namba ya kayak apa? Pandi landepan itu mulai dari atau peralatan-peralatan untuk rumah tangga maupun untuk pertanian. Adapun pesalen itu tempat bekerjanya seorang empu. Nah, kalau Masnya ini dari mana, Masnya? Saya dari Singosari juga, cuma wilayah Banjararum. Nggih. Kira ada something mungkin ke sini ini sampe sebagai anak muda kok melok-melok nang kegiatannya wong tua-tua ini. Nggih, jadi saya ke rumahnya Mbah Fanani atau Empu Fanani ini untuk menjamas, untuk mencuci keris ya. Oh, mencuci keris. Oh ya, berarti nyambung ya kita dialogin nanti ya? Insya Allah nyambung. Alhamdulillah guys, ini ada tamu dari Banjararum ya. Beliaunya bersilaturahmi ke sini rupanya juga ada maksud ya, dan tujuan ya, jamas pusaka ya. Benar, jamas. Luar biasa. Tapi karena muda-muda gini nggak ngerti masalah apa kayak keris-keris peninggalan. Sampeyan tahu nggak kayak sing sampeyan jamas itu apa sih? Misalkan apa keris itu apa ana jenenge apa ya apa? Ada nggak kira-kira seperti itu? Paham nggak? Dasarnya sih senang sejarah, Pak. Kenapa? Dasarnya saya itu suka sejarah. Oh, dasarnya suka sejarah? Iya. Luar biasa. Suka sejarah dan ngelihat warisan dari eyang atau leluhur itu kan sebuah tosan aji. Tosan aji ya. Jadi ngelihat indahnya itu kan saya berpikir gini, berarti orang zaman dahulu itu sudah punya kecanggihan yang luar biasa dalam membuat seni. Oh gitu ya. Tosan aji. Di dalam berkarya seni ya. Oke, benar. Wah, tak pikir orang ngerti, nggak taunya lebih paham kayaknya dari saya. Kalau saya memang Mas ya, saya lebih kepada pemerhati ya di saat saya jalan-jalan misalkan ada sesuatu yang kayaknya itu apa perlu diangkat ya, perlu menjadi satu topik bahasan atau perlu dibangun opini segala macam. Saya berusaha ya wis klinong dari orang sekarang. Alhamdulillah. Ya pada kali ini kami ini Mas apa tadi namanya? Jeffrey Pak. Mas Jeffrey Saputra. Mas Jeffrey Saputra. Enggak taunya beliaunya juga rupanya paham juga tentang sejarah ya. Dia dasarnya juga suka sejarah. Terus beliaunya juga mempunyai beberapa tosan haji ya dari leluhur ya. Alhamdulillah ya tosan haji tadi kemangnya dibawa apa dirawat oleh beliaunya ini paham. Coba nggak paham ngono wae iso ngamuk-ngamuk jadi. Kali ini Mas kita mau berbahas tentang tosan haji ya. Kebetulan kita sekarang lagi berada di apa tapi Pesalen. Ada di Pesalen ya. Jadi kalau misalkan di sini biasa bikin kayak pacul segala macam itu pandai besi, kalau ini pesalen ya. Jadi sudah dijelaskan oleh beliaunya. Ya. Jadi pesalen itu tempat bekerjanya seorang empu untuk membuat keris atau tosan aji, baik pedang, tombak maupun keris dengan beberapa macam pamor ya. Terus ini Pak ya, alhamdulillah ya saya sudah 3 kali ke sini ya. Kayaknya apa yang nggak ada habisnya ya kita di saat berbahas tosan aji tadi. Nah terus saya tuh ingin begini loh Pak untuk yang kali ini ya. Saya ingin ya
Soalnya saya tadi sudah komunikasi dengan teman-teman Orda, Pak ya. Teman-teman Orda itu adalah teman-teman organisasi Organisasi daerah. ya yang ada di berbagai perguruan tinggi di Malang ini ya. Saya merasakan Indonesia itu ada di Malang. Itu maksudnya apa? Saya bisa pastikan insya Allah Orda se-Indonesia itu ada di berbagai perguruan tinggi yang ada di Malang. Saya yakin juga begitu. Nah, dari situ saya sangat berharap ya seperti Mas Jeffrey tadi ya. Ini masih muda, beliau ini juga mahasiswa ya, dia juga peduli sejarah ya, luar biasa ya. Dia betul-betul mengapresiasi wong leluhur kita dulu itu sudah bikin karya yang luar biasa. Nah dari sinilah saya berharap nanti teman-teman Orda Pak yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumba Barat, misalkan dari Papua ya, dari Madura, dari mana saja, saya ingin mengkomunikasikan bagaimana kalau tempat ini nanti kita rencanakan ya sebagai Galeri Tosan Aji Indonesia. Galeri Tosan Aji Indonesia ya, cukup Ya. keren juga ini. Kira-kira ada kesepakatan nggak, Mbak? Misalkan ke sana, yang jelas saya berusaha mengawal, Mbak. Kebetulan saya teman-teman Orda sudah banyak ya. Ini nanti postingan ini ya akan saya share ya. Saya minta teman-teman Orda supaya nge-share yang tujuannya biar tersampaikan informasi atau ajakan ini kepada teman-teman Orda. Ya, terima kasih Bapak Hari. Jadi untuk gagasan ini memang bagi saya ya baru untuk hari ini. Namun dengan perencanaan yang cukup besar untuk sementara ini memang fasilitasnya sederhana. Yeah. Jadi nantinya kita tata kembali mungkin bagaimana yang lebih asri untuk jagongnya, untuk ngopinya. Karena dengan ngopi dan jagong itu nanti tentu saja akan muncullah gagasan-gagasan yang lebih luas lagi berkaitan dengan pelestarian budaya Nusantara. Apa sekarang usianya sudah berapa sekarang? 58. 58 ya. Ya. Oh jadi saya tua aku ya kan. Hampir Nah dari 60. sini harapan saya begini ya. Anak-anak muda ya, marilah ya di saat jenengan melihat ya, ini tadi sudah saya liput semua. Saya ingin anak muda itu ada perhatian ya, sehingga bisa meluangkan waktu ya untuk bantu membenahi ini ya, soalnya saya lihat jenengan tangannya ada sakit di sana. Nah dari sinilah ya Yayasan Nuwun Sewu ya, ini aset bangsa ya, aset bangsa yang perlu mahasiswa khususnya ada peduli lah, ada peka lah ya. Soalnya kita bicara Singosari di saat ada tempat seperti ini layak. Karena di sini juga banyak peninggalan sejarah segala macam ya. Yang di Singosari ini atau di seputaran sini kira-kira candi apa aja, Pak? Yang mulai dari Candi Sumberawan, Candi Singosari, dan yang sangat terkenal juga itu Arca Dwarapala. Itu 3 itu yang. Terus ada itu, Pak, yang di Watu Gede. Petirtaan ya. Itu juga salah satu peninggalan Singosari masa lalu ya. Ada Candi Dagu ya, saya kira banyak, mungkin kayak di samping candi-candi mungkin juga banyak pepunden-pepunden, Pak ya. Iya betul. Dari situlah ya saya pingin Singosari ini nanti akhirnya menjadi tempat ya. Soalnya saya melihat joglonya tadi itu kan dari kayu semua, Pak ya, kayu besar-besar itu ya. Kayu besar-besar. Ini jarang kita temukan yang seperti ini. Makanya menurut saya ini sudah pas ya. Di saat di tempat ini dipakai sebagai tempat untuk berbahas tentang uri-uri budaya dan salah satunya bagaimana ini menjadi Tosan Galeri Nusantara tadi, Pak. Jadi dengan adanya tempat yang sederhana inilah saya ingin adik-adik mahasiswa itu mengupgrade ini, ya Pak. Jadi nuansa religi, nuansa budaya, nuansa adat itu ada di sini. Maka besar harapan kami nanti dari adik-adik mahasiswa tadi, misalkan yang dari berbagai provinsi tadi, misalkan kayak misalkan menitipkan kayak
berbagai pusaka, misalkan ada yang berbagi, bisa nggak kira-kira Pak? Maksudnya menitipkan untuk ya barangkali ada yang membutuhkan, berminat, atau mungkin ada yang jual beli atau bagaimana, gimana menurut jenengan Pak? Saya kira ke depan itu bisa kita tata yang berkaitan dengan ya dunia perdagangannya. Dunia Tapi perdagangannya. yang utama itu memang perlunya ada komunikasi, perlunya ada informasi-informasi berkaitan dengan benda-benda budaya, dan mungkin perdagangan itu di sampingnya atau di sisi yang lain, memang tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan benda-benda yang ada di luar Jawa atau di luar kota kita, itu memang ada trader-tradernya, ada pedagang-pedagangnya. Saya tuh kan Iya. begini Pak ya, saya dulu tuh kayaknya sering melihat ya, ada satu kebanggaan ya, di saat rumah itu ada kayak misalkan kayak panah gitu ya, panah atau misalkan apa, ada kayak keris atau mungkin ada kayak mandau atau apa ya. Seolah-olah bahwa yang punya rumah ini gamanya sudah pernah keliling. Iya, betul. Nah itu yang ingin saya bangkitkan lagi Pak. Iya, jadi untuk benda-benda budaya itu sebagian memang sudah diwujudkan dalam bentuk souvenir. Nah maksudnya gitu. Souvenir itu mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, itu sebetulnya di setiap wilayah itu ada. Nah itu yang saya pinginnya tuh di situ Pak. Jadi dengan tempat yang menurut saya bukan sederhana ini Pak ya. Luar biasa ini tempat ya, luar biasa ya. Jadi makanya harapan saya, marilah ya ada di mahasiswa paling enggak yang kuliah di sini minimal itu ono tinggalannya bikin konten di sini ya. Misalkan dia akan bicara tentang budayanya mereka, adatnya mereka, bagaimana ya di tempat ini. Ini saya juga ingat juga, ini perlu kita sambung juga dengan Dinas Pariwisata, bahwa salah satu museum di Singosari yang dikelola oleh dinas itu juga pernah menyampaikan gagasan atau rencana bahwa di museum itu akan ditempatkan benda-benda atau tosan aji atau pusaka atau keris itu dari Nusantara. Nah, jadi itu. dari ini perlu kita komunikasikan kembali, Betul, kita betul, sambung bagaimana program itu sampai di mana, mungkin pada bagian mana yang bisa kita bantu. Siap. Kita ingatkan kembali. Nah ini justru menjadi sebuah peluang Pak ya. Makanya saya ingin ada adik mahasiswa tadi ya, di saat dia itu pastinya ya, yang dari berbagai orda tadi kan dia paham ya. Jadi bagaimana jadi kayak tosan aji yang ada di sana ya, bentuknya apa saja itu bisa apa istilahnya itu dibuat, direplika atau apa istilahnya apa diimplementasikan ya, sampai bagaimana itu tadi menjadi souvenir. Nah, jadi kalau terkait dengan museum Singosari tadi, di sana di sana harapan saya bentuk sinergisnya itu di sana sebagai museum otomatis berusaha menampilkan tosan-tosan haji yang ada di berbagai. Nah di sini workshopnya, pesalennya keren Pak. Siapa Pak? Iya. Di sana sendiri ya perlu dibangun pesalen. Tapi saat ini mungkin ada, tapi bukan milik museum, tapi milik mungkin Singhasari Residen. Itu ada juga yang nyambung. Oh gitu ya. Tapi kalau sebuah museum kemudian memiliki koleksi-koleksi tosan aji, kemudian juga punya workshop, punya pesalen, itu apalagi berkarya kemudian melanjutkan ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk keris Singosari, lah itu malah luar biasa sekali itu. Nah itu loh, makanya kayak ini ya. Karena keris-keris Singosari itu sampai saat ini itu sangat terkenal, juga sangat mahal karena bentuknya. Jadi artefak-artefak Singosari yang ditemukan itu mulai dari yang bentuk yang sederhana sampai bentuk-bentuk yang ornamennya itu cukup jelimet lah, itu ditemukan. Jadi luar biasa perkembangan saat itu. Makanya saya kan itu tadi Pak ya, di saat jenengan tadi mengatakan perdagangan itu menjadi sisi sampingnya.
menurut saya uh, bukan berarti kita buat tempat ini menjadi galeri Tosan Aji itu menjadi sentra jual beli, juga tidak Pak ya. Jadi tapi kami ingin memang itu tadi loh ya. Jadi yang misalkan yang yang istilahnya bertuah atau istilahnya yang punya pamor segala macam itu kan yang memang harus dilestarikan ya, harus diuri-uri, tapi replikanya ya jadi kayak misalkan dilestarikan sekaligus dikembangkan. Makanya itu pengembangannya itu membuat replika, jadi kayak misalkan kerisnya itu bentuknya misalkan sama, cuman bahannya tidak harus pakai yang dengan kemarin bilang meteorit, mengandung meteorit ya, untuk pamor. Tidak usah seperti itu, tapi akhirnya nanti menjadi cindera mata itu loh Pak ya. Sebetulnya untuk meteorit sendiri itu tetap sampai hari ini masih bisa diusahakan. Masih bisa ya. Ya kalau misalkan bagi pelaku atau pegiat atau memang dia yang punya keinginan mengkoleksi Tosan Aji tadi, di saat misalkan pesen juga apa mungkin bisa misalkan saya membuatkan keris pamor yang bahannya misalkan yang bagaimana berapa juta pun akan saya beli misalkan. Soalnya menurut saya di Singosari sangat potensi. Soalnya apa? Di sini sejarah itu ada di sini. Ya, di saat misalkan keris Singosari ya, itu rasionya itu punya istilahnya punya pamor tadi, itu menurut saya sangat mungkin. Di saat kamu beli keris di mana? Di Jakarta beda men ya, di saat belinya di Singosari kan itu. Ya ini mungkin bagian dari promosi, tapi kalau untuk sanan itu nanti bisa dikomunikasikan face to face secara pribadi begitu. Ya nanti kalau untuk saya kasih pribadi, saya kasih kontak person lah nanti Pak ya, kontak personnya ya. Seperti itu. Ya mungkin untuk sementara masih belum diperlukan, karena kalau begitu ada kontak personnya banyak yang ya tentu saja banyak yang konsultasi biasanya paling tidak begitu. Coba ini saya dari Mas Jeffrey ini ya, kira-kira sama sebagai mahasiswa juga ya, bincang-bincang kali ini kira-kira sama bisa nggak mengkomunikasikan bincang-bincang ini ke teman-teman mahasiswa? Ayo, tantangan ini buat. Enggak, tapi gini Pak, biasanya kan sebagai generasi muda sih, ya, saya sering ngobrol ini loh. Sering ngobrol, dan awal saya ngobrol itu kan mulai sejarah dulu. Iya. Ditanya, asalmu di mana, tinggal di mana? Singosari, oh ini zaman kerajaan dulu, awal mula Indonesia dulu juga kan, sebelum Mojopahit, Singosari dulu, iya kan? Ya. Mulai raja awal Mojopahit kan keturunan terakhir Singosari. Nah, saya cerita sejarah, barulah masuk ke dunia Tosan Aji gitu. Soalnya gini, leluhur dulu itu sudah canggih untuk masalah seni tempa ya, kan. Tosan Aji kan seni tempa ya. Jadi kalau kita sebagai generasi muda tidak melestarikan itu budaya, terus nanti siapa generasi selanjutnya? Betul sekali. Ya, saya ingin seperti itu ya. Jadi anak-anak muda tadi makanya hargailah sejarah. Benar. Di saat kamu cinta Indonesia itu, kalau kita bicara Indonesia itu harus menghargai sejarah. Benar sekali. Ya. Karena apa? Ya memang Indonesia ini dikatakan sebagai, banyak orang mengatakan sebagai orang timur ya. Orang-orang yang betul-betul memahami tentang budaya ya. Jadi seolah-olah sebagai warga negara Indonesia tuh jadi dirinya itu harus memang punya jadi diri seorang budayawan ya. Dalam artian apa? Soalnya di saat orang timur juga punya budaya, akhirnya gak diadab. Benar. Soalnya Nusantara ini kaya akan budaya. Ya iyalah, di saat Indonesia ini misalkan terkait dengan budaya ini misalkan muncul ke permukaan semua, waduh, dunia takut Mas dengan Indonesia. Benar, istimewa. Ya, dari situlah ya saya
sangat berharap ya teman-teman mahasiswa, mari lah ya kita gamangannya mulai konsolidasi. Waduh ya. Mari ya tempatnya Abah Fanani ini ya, sebagai Empu Aruf Fanani ini, yang beliaunya itu juga peduli tentang uri-uri ini ya. Jadi mari beliaunya ini kita hargai gitu loh ya, ini sebagai apa ya, sebagai aset bangsa, aset sejarah ya. Monggo Pak Fanani, saya minta imbauan jenengan kepada adik-adik muda ya, adik-adik mahasiswa ya, sekaligus jenengan perkenalkan sebenarnya keris iku apa nek jenenge siapa ora dan sebagainya. Monggo jenengan informasikan bahwa keris itu ternyata setiap keris itu ada namanya, yang begini, yang begini. Nah, terus juga imbauannya kepada anak muda tadi, mari kita lestarikan. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Ari. Sambil nyicipin Ya, ini. mari. Monggo Mas. Untuk saat ini sebetulnya yang sedang kami siapkan itu adalah bagaimana perawatan keris, bagaimana jamasan keris. Jadi sebetulnya kalau kita bercerita tentang keris, pusaka, tosan aji, dapur, pamor, itu ya tentu saja ada alat peraganya. Jadi untuk siang hari ini itu kita awali dengan perawatan keris, karena momennya tadi Mas Jeffrey juga membawa beberapa keris tadi di rumah yang untuk dijamasi. Jadi mulai dari kondisi yang berkarat sampai kondisi yang banyak minyaknya. Jadi itu adalah keris-keris pusaka leluhur yang momen ini mendekati bulan Suro atau Muharram ini, sebagian sudah dijamasi, sebagian masih menyiapkan untuk bulan berikutnya atau bulan depan. Ini masih beberapa minggu lagi bulan Suro. Jadi coba mungkin Mas Jeffrey ini ya, biar menjelaskan nggak pakai ini aja Pak, menjelaskan kenapa itu harus sampean bawa ke sini itu ya. Monggo. Oh iya, kalau gitu mungkin saya bertanya juga. Jadi kemarin sedikitnya juga mungkin sudah diterangkan Mas Jeffrey, kenapa dijamasi atau dicucikan itu supaya apa ya? Monggo Mas Jeffrey. Gini Pak, soalnya kan ngelihat tinggalan leluhur itu, kalau kondisinya seperti itu kan kasihan. Iya. Soalnya itu kan mempunyai nilai sejarah yang tak ternilai menurut saya gitu loh. Soalnya ada warisan nilai-nilai unsur sejarah. Saya bukan melihat dari sisi hal-hal yang itu ya. Jadi saya lihat dari sisi sejarahnya itu. Kalau kita tidak dirawat itu nanti namanya besi, kalau tidak dirawat kan pasti berkarat. Iya, betul. Dan nanti kemakan korosi. Iya. Jadi kalau tidak dirawat itu kasihan. Jadi saya putuskan ke tempat panjenengan itu untuk merawatkan, menjamas, mencucikan itu suasana haji. Ya, memang ada hubungannya nantinya keris pusaka itu dengan antara isoteri dan eksoteri. Makanya betul sekali kalau pusaka-pusaka itu memang harus dirawat, dilestarikan. Sekaligus memang kita siapkan keris pusaka ini untuk generasi yang akan datang. Jadi untuk anak cucu kita. Jadi orang-orang yang hadir di sini untuk pesan pusaka itu memang istilahnya kita tata juga niatnya, kita tata juga, kita komunikasikan bahwa keris pusaka yang akan dibuat itu tidak hanya untuk diri panjenengan, tetapi nantinya untuk diturunkan ke anak cucu. Jadi sejak awal disiapkan dengan baik, keniatannya, kemudian angsarnya atau isoterinya itu, harapannya itu apa, itu disiapkan sejak awal. Ya tentunya yang bagus-bagus lah gitu. Doa yang bagus-bagus. Iya. Jadi ini kita sudah berbincang-bincang cukup lama juga. Ini ada sedikit tentang ngobrol tentang perawatan keris.
Jadi kadang-kadang memang ada pertanyaan, metode untuk jamasan yang bagus itu seperti apa? Ya, paling tidak proses jamasan itu secara umum itu yang pertama itu menghilangkan karat-karat yang ada pada keris tersebut. Kalau sudah tidak ada karatnya, paling tidak menghilangkan sisa-sisa minyak yang nempel, atau bahkan kadang-kadang minyaknya itu minyak-minyak yang pekat-pekat itu juga cenderung menutupi pamor, Pak. Jadi pamornya tertutupi dengan minyak-minyak yang pekat. Tetapi ini hubungannya tetap dengan selera atau kebutuhan pribadi-pribadi pemilik pusaka. Diberi minyak misik, diberi minyak melati, minyak mawar, aroma serif dan lain sebagainya, itu bebas saja. Hanya kalau ini berkaitan dengan tampilan pamor, itu minyak-minyak yang pekat itu bukan mengganggu ya, termasuk menutupi pamor. Nah itu. Jadi di antara kita itu mungkin sudah terbiasa jamas keris, minimal itu memang dibersihkan. Apa bahannya? Jadi bahan utamanya biasanya yang tradisional itu adalah pakai air kelapa. Air kelapa yang sudah basi. Jadi air kelapa kemarin itu kan sudah agak kecut. Nah, itu dipakai untuk direndam. Campurannya biasanya itu buah pace. Jadi buah pace ini kita hancurkan, kita yang matang gitu. Atau yang apa itu? Yang sudah matang. Yang sudah matang. Ya, itu kita campur dengan air kelapa untuk merendam. Nah, sebelumnya keris yang banyak minyaknya, yang berkarat itu kita bersihkan dulu. Maksudnya kita pakai sabun, kita bersihkan, setelah itu kita bilas dan kita rendam. Dan itu harus diawasi, pastinya berapa jam dilihat, karatnya disikat, dipijit-pijit, direndam lagi sampai bersih. Lah untuk finishingnya biasanya itu pakai jeruk nipis untuk finishing. Jadi digosok dengan kulitnya jeruk. Itu biasanya untuk finishing sebelum keris pusaka tersebut diwarangi. Kulitnya atau dibelah dulu, Pak? Oh iya, ini maksudnya kan kadang-kadang diperas dulu, kemudian kulitnya itu masih ada sisa, itu untuk gosok, membersihkan, untuk finishing itu bagus. Oh, kulitnya ya. Iya. Kalau untuk rendamnya ya air kelapa itu paling bagus. Ada juga teman-teman yang pakai bahan sitrun. Tapi ukurannya ya harus diukur karena Racikannya itu, Pak. iya, karena kalau pakai sitrun itu juga makannya terhadap besi itu ya cukup bisa cukup signifikan. Jadi harus hati-hati. Yang alami itu yang lebih bagus itu air kelapa sama pace. Biasanya dicampuri dengan untuk mempercepat hilangnya karat itu pakai jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Kemudian setelah bersih, putih, baru diwarangi. Kenapa diwarangi? Untuk menampilkan warna hitam dan putihnya sebuah keris pusaka. Jadi keris pusaka yang berpamor itu ketika diwarangi itu akan hitam besinya. Kemudian pamornya itu putih. Jadi ada yang istilahnya ngapuk, gaje, dan ada juga yang mengkilap atau deling. Itulah beberapa jenis tampilan pamor yang ada sampai hari ini. Ya mungkin sudah cukup panjang ini ya durasinya untuk ini. Dengan jamas itu apakah itu saya menemukan itu posisi sudah naik atau apa bisa naik? Oh bisa. Karena kan bahan dasarnya kan besi, Pak. Makanya kalau tidak dirawat itu nanti besi kan semakin lama kena korosi. Jadi kena korosi, namanya besi kena korosi kan lama-lama terkikis, jadi habis. Oh. Jadi keris-keris yang tidak terlawat dalam waktu yang cukup lama itu kadang-kadang asalnya sogokan itu tidak lubang, itu kadang-kadang jadi sampai lubang.
kadang-kadang looknya itu 9 bisa jadi 7 Ya. karena aus kemudian rusak. Dan kemakan usia. Apalagi keris-keris yang dilarung kemudian ditemukan kembali itu terpendam atau terendam selama puluhan tahun, itu kadang-kadang ya habis. Misalkan asalnya itu 3 on, mungkin bisa 1,5 on, 1 on. Bahkan di antara keris-keris atau artefak penemuan itu ketika ditemukan itu kelihatan utuh, tapi begitu dibersihkan ternyata sisa karbon-karbonnya saja, jadi hancur. Dari misalkan jatuh itu hancur. Itu Kemarin itu yang temuan kemarin itu kan. oh iya, kudi. Iya. Kudi itu kelihatannya utuh gitu ya adanya, tapi ternyata begitu dibersihkan itu lubang-lubang dan sebagian itu sudah tipis karena lama sekali tidak terawat, jadi termakan karat ya, jadi mengalami kurusi tadi itu ya. Nah, itu diantara keris-keris pusaka tidak terawat. Mungkin dari pemirsa itu kadang-kadang ada pertanyaan, itu merawat dari segi fisiknya atau eksoterinya, bagaimana merawat isoterinya? Dari aku ya kurang ngerti. Ya mungkin lain episode juga bisa kita Oh ya. ngobrol tentang isoteri. Kalau tidak dirawat itu bagaimana, perawatnya bagaimana, kemudian apa sih isoteri itu, apa sih angsar itu, apa sih yoni itu, apa sih nilai lebih dari sebuah pusaka itu. Nah, itu ya pembahasannya sebetulnya cukup banyak juga, tapi kita perlu membuat batasan-batasan untuk lebih agak fokus begitu. Mungkin mungkin di next pertemuan mungkin edukasi perawatan setelah penjamasan. Oh iya. Ya, ini kan penjamasan apa? Nanti kan Iya. gimana itu perawatan setelah pusaka itu dijamas, diwarangi untuk awet gitu loh. Oh iya ya. Minimal, nah ini minimal. Jadi biasanya teknik-teknik perawatan dari pedagang, teknik perawatan dari pemilik yang punya beberapa koleksi warisan, itu sebetulnya hampir sama juga. Jadi pertama bagaimana pusaka tersebut setelah dijamasi itu kondisinya sudah bagus, sudah bersih. Ya, pertama dikasih minyak. Ini salah satu minyak anti karat. Minyak pusaka anti karat. Untuk aromanya itu seleranya ada yang melati, ada yang cendana, ada yang aroma yang lain. Tapi yang utama itu biasanya ada 2, melati dan cendana. Kadang juga ada yang pilih aroma garu atau mawar. Nah, setelah diberi minyak secara berkala, itu sudah bagian dari perawatan keris. Apakah 1 bulan atau 2 bulan. Nah, selanjutnya cara menyimpan bagaimana supaya tidak mudah terjangkau oleh anak-anak. Kemudian bagaimana supaya jauh dari lembab. Jadi kadang-kadang tempat-tempat yang lembab itu mudah sekali membuat keris itu berkarat. Apalagi itu pengaruh ya. Iya, apalagi tidak diberi minyak. Makanya untuk perawatan ini juga perlu ada kontrolnya. Apakah 2 minggu, 1 bulan, itu kita lihat untuk kontrol. Ya mungkin durasinya udah cukup Mbak ya. Kayaknya untuk membahas tentang keris ini kayaknya nanti perlu berkala ya. Jadi tidak ada habisnya. Ya. Mungkin itu Mbak ya sebagai closing statement ya, dengan sebagai seorang empu ya, monggo Mbak ditutup aja Mbak. Para pemirsa yang budiman, pada siang hari ini kita bincang-bincang
berkaitan dengan Tosan Aji memang variabelnya sangat banyak sekali. Minimal pada siang hari ini kami bertiga ngobrol di sini berharap bahwa setelah keris pusaka ini mendapatkan penghargaan dari UNESCO non bendawi, itu semua pihak, jadi yang muda, yang tua, yang dinas, yang menjadi tokoh masyarakat itu semuanya punya beban atau tugas untuk pelestarian budaya Tosan Aji. Itu tugas kita semua, tidak hanya generasi mudanya. Karena apa? Karena jika tidak ada pelestarian secara berkelanjutan, maka bisa juga identitas kita sebagai Nusantara yang memiliki sejarah pusaka, kemudian mendapatkan penghargaan itu bisa juga dicabut. Makanya ini saya juga tahu bahwa di antara petugas-petugas atau tokoh kita, setiap tahun itu secara berkala itu ada laporan, Pak. Setelah tahun 2006 itu saya melihat munculnya berbagai paguyuban perkumpulan Tosan Aji dan terbentuknya juga kelompok-kelompok pemerhati budaya sampai hari ini. Jadi penghargaan itu juga tidak dicabut atau dialihkan ke negara lain. Ketika negara lain lebih intensif dalam pelestariannya, bisa juga bisa juga dicabut. Jadi itu adalah tugas kita semua, dan juga yang menjadi seorang pengrajin, seorang empu, seorang pembuat warangka, kolektor, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, demikian tadi ya, semoga apa yang disampaikan Bu tadi ya terkait dengan penghargaan UNESCO ya, terkait dengan uri-uri budaya ya, termasuk di dalamnya itu perawatan kayak Tosan Aji salah satunya itu betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah kalau begitu ya, bukan hanya sebagai kita ya. Pemerintah juga. Jadi pemerintah itu harus hadir ya dalam hal ini, makanya kami melihat Empu Hanan ini yang cukup punya kompetensi ya terkait dengan keempuan ya, kemampuannya tentang memahami keris ya, saya kira layak ya di tempat ini sebagai awalan ya, sebagai embrio ya, bagaimana upaya kita untuk mewujudkan di Pesalen ini menjadi sentra galeri Tosan Aji se-Indonesia. Iya, semoga ya. Semoga itu bisa kita wujudkan ya. Mungkin itu untuk kali ini yang bisa kami perbincangkan ya. Tentunya masih ada episode berikutnya, soalnya keris itu, setiap keris itu ada namanya ya. Misalkan yang ada yang minimal itu lo berapa? Minimal lo 3 Pak ya keris itu. Ada juga lo 1 itu ada. Oh, lo 1 juga ada ya. Nanti lain waktu kami tunjukkan. Ada juga salah satu karya. Lo itu guys. Jadi lo 1. Jadi mulai lo 1 sampai lo 13. Ada, kalau lo yang lebih dari itu, Bimokurdo dan lain-lain itu ada lebih dari lo 13 itu, lo 15. Wah, tentunya bahasanya nanti akan lebih menarik lagi ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.